Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Yustri pada mata pelajaran IPS. Masih menyambung pertemuan kemarin, yaitu benua Asia. Tapi hari ini kita akan membahas tentang negara Jepang. Jepang dengan segala isinya. Jepang yang nama Jepangnya adalah Nippon Koku, ya, dalam bahasa Indonesia negara Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Ya, di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Bisa sambil dilihat di peta. Jadi Jepang ini terdiri dari beribu-ribu pulau, ya, hampir sama dengan Indonesia, tetapi masih lebih banyak di Indonesia. Ya, Jepang terdiri dari lebih dari 6.800 pulau, 6.852 pulau, sehingga menjadikan negara Jepang ini adalah sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama, ya, itu dari utara hingga ke selatan. Itu dari paling yang ujung utara itulah Hokkaido, kemudian diikuti Honshu. Nah, ini pulau terbesar, ya, di Jepang. Kemudian Shikoku dan Kyushu. Hampir sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Selain itu, Jepang itu selain mempunyai pulau-pulau yang banyak, juga sebagian besar pulau di Jepang itu bergunung-gunung, ya. Sebagian di antaranya adalah gunung berapi. Sedangkan gunung tertinggi di Jepang itu adalah Gunung Fuji, yang merupakan sebuah gunung berapi. Nah, Jepang itu pernah mengalami gempa, ya, beberapa kali gempa. Jadi ini adalah juga salah satu akibat dari banyaknya gunung, yang sebagian gunung berapi di Jepang. Jepang juga merupakan negara industri yang maju, ya. Di semua sektor kehidupan Jepang ini serba maju, ekonominya, militernya, teknologi, dan lain-lain, ya. Angka harapan hidup di Jepang itu juga tinggi. Kita masuk dulu ke luas wilayah Jepang, ya. Jepang itu termasuk negara yang mempunyai jumlah penduduk yang lumayan besar, yaitu peringkat ke-10 dari penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 128 juta, dan mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Karena luas wilayahnya, kita lihat luas wilayahnya adalah 3.770.972 km. Kemudian kita masuk ke batas wilayah. Batas wilayahnya adalah batas utara, Laut Okhotsk dan Laut Jepang. Wilayah timur adalah Samudra Pasifik, ya. Kemudian di batas selatan adalah Samudra Pasifik, Laut Cina, dan Laut Filipina. Sedangkan batas barat adalah Korea Selatan, Korea Utara, dan Rusia. Letak astronomis Jepang 30 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur, 146 derajat bujur timur. Letak geografis Jepang, ya, adalah di pesisir lautan Pasifik, lebih tepatnya di sebelah timur benua Asia. Ya, tadi kalian sudah lihat di peta. Kondisi geologis, nah ini, Jepang itu terletak tepat di atas wilayah yang disebut cincin api Pasifik atau Pacific Rings of Fire. Ya, wilayah ini merupakan tempat pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng tektonik Pasifik, lempeng tektonik Laut Filipina, dan lempeng Eurasia di bawah laut sepanjang Samudra Pasifik. Nah, ketiganya ini adalah lempeng tektonik yang sangat aktif. Untuk itu, Jepang ini
beberapa kali mengalami gempa, ya, dari yang berkekuatan rendah sampai yang tinggi, sesekali dengan letusan gunung berapi, ya, karena letaknya di lingkaran api Pasifik dan pertemuan 3 lempeng tektonik. Sekitar tahun 1995, Jepang pernah mengalami gempa bumi yang besar, gempa bumi Hanshin. Tahun 2004 itu juga pernah mengalami gempa bumi Jutsu, ya. Ini apa yang sering terjadi di sana, juga menimbulkan tsunami. Tsunami ini tentu saja merusak, ya, sifatnya. Karena selain Jepang banyak punya gempa, tetapi secara geografis menyebabkan Jepang ini memiliki banyak sumber mata air panas. Nah, ini sebagian sudah dibangun untuk tujuan wisata. Ya. Jepang berada di kawasan beriklim sedang dan pembagian 4 musim. Nanti kita bahas berikutnya. Yuk kita lihat ini. Nah, ini iklim di Jepang. Ini dibagi dalam 6 zona. 6 zona. Jadi yang pertama adalah iklim Hokkaido. Ini berada di kawasan paling utara beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan serta musim panas yang sejuk. Jadi meskipun musim panas tetapi sejuk, ya, bertiup dari benua Asia ke lautan Pasifik pada saat musim dingin dan sebaliknya pada musim panas. Presipitasi tidak terlalu besar, namun salju juga banyak turun ketika musim dingin. Yang kedua adalah zona Laut Jepang. Nah, ini terdapat di pantai barat Pulau Honshu. Tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Pada saat musim panas, kawasan ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Tetapi suhu di kawasan ini kadangkala juga sangat tinggi. Kenapa? Karena akibat fenomena angin fon, ya, angin yang bertiup panas, kering dan panas. Berikutnya zona 3 dataran tinggi tengah. Wilayah ini beriklim pedalaman. Perbedaan suhu rata-rata musim panas dan musim dingin sangat mencolok. Jadi pada saat musim dingin sekali, pada saat panas ya panas sekali. Berikutnya 4 laut pedalaman Seto, zona laut pedalaman Seto. Nah, ini terdapat barisan pegunungan di wilayah Chukoku dan Shikoku. Nah, ini menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga di kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang, ya, karena terhalang barisan pegunungan tersebut. Yang kelima adalah zona Samudra Pasifik. Ini terdapat di kawasan pesisir bagian timur Jepang, mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak terlalu banyak turun salju. Sebaliknya pada saat musim panas, di sini menjadi begitu lembab. Ya. Yang keenam adalah Kepulauan Ryukyu. Kepulauan di barat daya Jepang, termasuk Kepulauan Ryukyu ini beriklim subtropis, hangat saat musim dingin dan suhu yang tinggi saat musim panas. Ya. Di sini juga sering terjadi angin topan, typhoon. Nah, ini pembagian iklimnya ada 4, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, pada saat musim semi ini ditunggu-tunggu karena ini berakhirnya musim dingin, ya, kadang dingin sekali. Musim panas, musim gugur pada saat daunan sudah mulai rontok, dan musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju di awal bulan Desember. Ras atau suku, ya, Jepang mempunyai 3 ras, yaitu 1 suku Ainu, ya, suku Ainu itu merupakan kelompok etnis pribumi di Hokkaido, Kepulauan Kuril dan sebagian di Sakhalin. Kemudian suku Yamato, ini merupakan salah satu dari banyak suku dari berbagai asal-usul yang pernah mengkolonisasi Jepang saat zaman prasejarah.
Yang terakhir 3, suku Ryukyu. Suku ini terbagi dari beberapa sub-suku. Suku Amami, Okinawa, Miyako, Yaeyama, dan Yonaguni. Ya. Jadi masih terbagi lagi. Nah, sekarang kita masuk budaya. Memang agak cepat ya, tetapi tidak apa-apa. Nanti materi ini akan Bu Yustri share ya ke tim sekalian ataupun ke Google Classroom kalian. Budaya. Jepang ini merupakan negara yang maju, industri maju, tetapi jangan salah, Jepang ini sangat memegang teguh budaya. Mereka tidak meninggalkan budaya aslinya, mereka sangat menghargai budayanya sendiri. Jadi meskipun negara maju, mereka tidak meninggalkan kacang lupa sama kulitnya, istilahnya seperti itu. Secanggih apapun modernisasi dan teknologi, mereka selalu memasukkan tradisi bangsa mereka. Misalnya ada tamu kenegaraan itu, mereka ada jamuan minum teh, mereka juga menampilkan baju kimono, mereka memakai adat baju kimono. Nah, jadi itu bukanlah sesuatu yang kuno, tetapi justru menjadi ciri khas dan karakter suatu bangsa. Ya, kalau tidak bangsanya sendiri yang menghargai, siapa lagi yang mau menghargai tradisi atau kebudayaan kita? Itulah hebatnya orang Jepang. Ya. Beberapa budaya Jepang antara lain adalah kanoya, upacara adat minum teh, judo, jitsu, dan karate. Ikebana, seni merangkai bunga, kabuki, itu adalah sendera tari, jokeri, sandiwara, boneka, origami, yaitu seni melipat kertas. Ini seni melipat kertas ini yang sering juga kita pernah alami pada waktu di TK. Flora faunanya yaitu ada hutan konifer, itu hutan yang dengan jarum yang lancip, ya, jarum yang daunnya lincip gitu loh, ya. Faunanya ada babi hutan, rusa, serigala, dan monyet. Next, karakteristik. Nah, ini menjadi tugas kalian untuk mencari, ya, nanti mencari sendiri, tetapi ini sekilas saya sampaikan. Berikutnya, mata pencaharian. Mata pencahariannya berbagai macam, meskipun tulang punggungnya adalah mereka di bidang industri. Tapi di sektor manapun, di pekerjaan, profesi di Jepang itu menggunakan teknologi tinggi. Ya. Nah, anak-anak, ini dulu yang saya sampaikan. Nanti kalian mempelajari lebih dalam dan nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Untuk bentang alam nanti akan saya sampaikan di pembelajaran atau video berikutnya. Ya. Demikian dari Bu Yusri. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita sampaikan Jepang dengan bentang alam. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mendengarkan. Harap dipelajari lagi. Nanti saya share. Ya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Itu pesan saya. Ya. Selamat mempelajari. Semangat pagi.